Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Abu Ammar Fakih semua. Sampai selamat jumpa lagi ya. Selamat jumpa lagi. Salam sejahtera semua dengan Abu Ammar Fakih channel di sini. Ya. Abu Ammar Fakih channel ya, berpikir logis, berkeyakinan kuat. Nah, kita coba membuat moto ini ya. Apa motonya Abu Ammar Fakih channel ini ya? Berpikir logis, berkeyakinan kuat ya. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih semua ya, sampai di sini kita ini di mana ini ya? Kita ketemu lagi, kita akan explore ya, kita akan menjelajah ini di daerah Campurjo ya. Ini di daerah Campurjo Weru ya. Kita habis dari rumah keluarga ada di Weru Campurjo. Sekarang kita sedang menuju pulang ini ya. Kita sedang menuju pulang kemana? Ya, ke kampung halaman kami di Desa Sekar Gadung, Dukun Gresik. Ini sudah kita mulai perjalanan dari Campurjo ke arah timur ini ya. Ini ke arah timur. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih, sambil ngobrol-ngobrol sebelum melihat jangan lupa sebelum melihat video kami, jangan lupa kita laksanakan kewajiban kita, yakni sholat 5 waktu, dan juga jangan lupa ngaji. Tetap kita ngaji walaupun sedikit tapi rutin setiap hari, itu yang kita anggap sangat penting ya. Sebagai orang yang memprioritaskan akhirat itu yang utama. Nah, oke sahabat Abu Ammar Fakih semua, kita masih berada di arah dari barat ke timur ini ya. Ini dari arah tadi Campurjo Weru ya. Ini kalau tidak salah ini area Banyu Tengah ya, ke arah kanan tadi ya. Wilayah Banyu Tengah ke arah kanan. Dan ini kita explore, kita jelajah sambil melihat pemandangan di kanan kiri di sepanjang jalan dari arah barat menuju timur. Ini kalau tidak salah menuju ke sana, ke wilayah Delegan Pasir Putih ya. Ini jalan dari arah barat, dari arah Campurjo ini. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih semua, kita berdoa mudah-mudahan sahabat Abu Ammar Fakih semua ini, mudah-mudahan semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh urusan, dari urusan yang kecil ya, dari urusan yang sekecil-kecilnya, urusan pribadi, urusan dalam keluarga, dalam rumah tangga yang kecil-kecil, sampai urusan yang besar, urusan bekerja dan lain-lain. Mudah-mudahan semuanya ya, semuanya dimudahkan gitu ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan bisa kita jalani dengan penuh rasa syukur ya, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. Itu doa Abu Ammar Fakih buat sahabat Abu Ammar Fakih semua. Mudah-mudahan dikabulkan, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Abu Ammar Fakih semua, ini kamera kami kadang agak dangak dikit ya. Kita nggak bisa ngontrol ini kamera kami, kadang-kadang posisinya agak dangak. Nah, ini sudah kita coba normalkan ini sudah kelihatan dengan standar ya, jalannya kelihatan. Ini kita lihat suasana jalan di kamera kami, suasananya enak dilihat, tidak terlalu terangkat atau dangak tadi.
Itu doa kami kepada sahabat Abu Ammar Fakih semua ya. Mudah-mudahan seluruhnya urusan-urusan dari kecil sampai besar dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengingat kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk ciptaan ya, dalam kondisi yang lemah ya. Al insanu ya mahalul khata' wa nisan. Nah, itu aja juga tabiat penciptaan kita sebagai manusia diciptakan dalam keadaan penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan-kelemahan, penuh dengan kelalaian-kelalaian. Intinya lemah lah ya, kita ini diciptakan dalam keadaan lemah sekali, sehingga perlu sangat kita itu namanya lemah ya. Lemah itu jangankan mengangkat batu sebongkah ya, segunung ya gitu. Jangankan mengangkat batu segunung ya, sebongkah saja kita nggak akan berdaya otot-otot kita ini. Alias dari sisi itu saja kita sangat lemah, apalagi menghadapi urusan yang tentu saja urusan besar itu rasanya tidak mungkin kita tanpa dibantu oleh pencipta kita. Nah, kita manusia berkeyakinan ya, kita sudah memilih secara bulat ya 100% dalam dada kita keyakinan, yakni agama Islam. Dan agama Islam itu mengajarkan kepada kita la ilaha illallah. Ini kita sudah berada di mana tadi pintu gerbang Pasir Putih Ndlegan ya. Kita belok kanan ini ceritanya, kita menuju ke arah mana ya, ke arah selatan ya. Ini kita menuju ke arah selatan. Kita sedang melewati barusan tadi Gapura untuk masuk ke wisata pantai Pasir Putih Ndlegan. Ini kita lewati dan kita sedang menuju ke mana, ke arah selatan ini ya. Betul ini ya, ke arah selatan ya. Oke. Sahabat Abu Ammar Fakih semua, kita lanjutkan obrolan kita pada sesi perjalanan ya, mengeksplor perjalanan dari Campurrejo tadi menuju ke kampung halaman kami, ke desa Sekargado Dugo. Nah, ini kita masih berada di sepanjang jalan menuju ke selatan dari arah pasir ya, pantai Pasir Putih Ndlegan tadi. Oke. Sahabat Abu Ammar Fakih semua, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ya dalam keadaan lemah ya, tentu tidak bisa kita mengharapkan sesuatu dari kekuatan kita, dari pribadi kita secara sendiri ya. Nggak bisa ya, kita tetap harus meminta ya bantuan kepada sesuatu yang kita percaya dia itu memiliki kekuatan dan bisa membantu kita. Dalam keyakinan agama Islam kita ya, Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad ya, Allah yang maha sebagai tempat bersandar kita lah. Mengingat kita itu lemah dari segala penjuru, dari segala arah, kita itu diliputi oleh kelemahan-kelemahan. Nah, yang sering kita kenal dalam istilah Islam itu adalah doa. Jadi tidak mungkin kita tidak memohon bantuan kepada Allah terhadap masalah yang sekecil-kecilnya tadi sampai masalah yang tentu saja besar. Tidak mungkin kita tidak minta pertolongan kepada Dia ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dengan sangat agar Allah membantu kita. Nah, istilahnya kan berdoa ya, jaluk ya, sakjet ndonga ngono jare orang-orang sepuh dulu ya. Jadi sakjet ndonga gitu, saoba sak krontek ndonga. Memang ada apa sih dengan dongo itu, berdoa itu? Yang jelas dongo berarti kan agar Tuhan ya yang kita percayai ya, mampu segala-galanya itu dan bisa itu dia membantu kita itu,
itu berkenan membantu kita, melancarkan urusan kita. Kalau sudah Tuhan yang ikut dalam urusan kita, alias ikut membantu, wah tidak ada masalah yang tidak lancar, pasti dijamin lancar. Itu pertanyaannya, gimana ini Tuhan pada akhirnya benar-benar ya setia sama kita, benar-benar peduli sama kita, benar-benar membantu kita. Nah, dalam ajaran agama Islam itu kan kita diperintah ya untuk mengadakan pendekatan diri terus-menerus kepada Tuhan, melaksanakan perintahnya. Dikongkon sholat, kita sholat dengan baik ya. Beda ini di perempatan Perupo ini ya. Ini kita belok kiri, kita menuju ke arah mana? Barat timur ya, ke arah timur menuju ke wilayah Wotan sana. Nanti di Wotan baru kita belok kanan ya, sambil ngobrol tentunya, sambil melihat kanan kiri. Di sini ada banyak semacam pemandangan ya. Pemandangan ini mana ini? Kecamatan Panceng ini ya, kantor kecamatan ya, Panceng ya. Itu jadi sahabat Abah Marfaqih, manusia diciptakan lemah dan kita tidak bisa tidak harus mendekatkan diri kepada Tuhan kita, pada Allah, dengan memperbanyak doa ya. Dari berbagai keterangan kiai ulama sering kita sebut, kita dengar istilah doa itu bisa merubah takdir gitu. Tuh memang betul ya, doa bisa merubah takdir ya. Takdir sendiri itu apa sih? Kalau kita pahami kan takdir itu apa? Takdir itu kan apa ya? Ya setiap orang itu sudah punya catatannya gitu loh. Dari mulai dia lahir sampai dia mati nanti, usianya sampai berapa, kemudian rezekinya luas atau sempit, dia dapat balak berapa, nikmat berapa. Gitu itu sudah ada semua catatannya. Itu yang disebut dengan takdir. Jadi catatan lengkap manusia dari dia lahir sampai dia mati besok itu sudah ada. Nah, bisa nggak dirubah itu ya? Dari berbagai keterangan ulama, kiai yang kita dengarkan, bisa itu ternyata. Sang perubahnya ya, kalau tidak salah ayatnya begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu ya. Subjek ya, pelaku perubahan takdir kita itu innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan merubah, berarti Allah subjeknya Allah. Berarti takdir kita itu bisa berubah atau tidak berubah itu Allah yang merubah ya. Tetapi di ayat terakhir tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi subjek pelaku perubahan takdir kita itu Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tetapi Allah merubah takdir kita itu juga melihat kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kita di bagaimana? Apakah kita setia dengan Allah, kita menjalankan perintah-perintahnya Allah, dan kita meminta, itu yang harus digarisbawahi. Kita berdoa terus kepada Allah, berdoa minta dijauhkan dari bala, minta diluaskan rezeki, minta diluaskan mudah urusan gitu itu sama dengan ingin takdir kita itu dirubah oleh Allah. Ya Allah, kalau ada takdir sulit urusan, maka rubahlah takdir tersebut menjadi takdir yang mudah urusan gitu. Kalau rezeki kita sempit, ya Allah, di takdir kita rubahlah ya Allah menjadi rezeki yang luas gitu. Jadi memang Allah yang tahu takdir kita, dan memang logikanya hanya Allah yang bisa merubahnya. Kita hanya meminta gitu ya, disuruh meminta, disuruh nguatiri gitu loh. Kalau ada balak kita kuatiri, jangan-jangan ada takdir balak, dan memang setiap orang pasti punya takdir balak. Kita khawatir, terus kita mohon kepada Dia yang tahu itu, Dia tahu catatan dan Dia yang bisa merubahnya itu. Kita mohon, kita berdoa, ya Allah, kalau ada takdir balak dalam catatan takdir saya, hindarkanlah ya Allah.
gantilah dengan kebaikan-kebaikan gitu. Tuh. Terus Allah bagaimana? Ya Allah bagaimana, kita bagaimana? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita nggak serius, bahkan nggak nguatiri sama sekali tentang keburukan-keburukan, bahkan nggak nguatiri kita ini nanti ditakdir masuk neraka apa masuk surga ya nanti kelak di akhirat ya, gitu-gitu tuh nggak kuatiri, ya wassalam. Mau kita nggak khawatir pada diri kita, terus kita mau Allah itu kemudian disuruh untuk memperhatikan kita, disuruh untuk membantu kita, yang terus gimana keadilannya di mana gitu. Jadi kalau kita tidak mengkhawatiri diri kita sendiri, bagaimana kita kemudian meminta Allah terus membantu kita gini-gini? Nah, kita harus mengkhawatiri diri kita sendiri. Ya Allah, nggak tahu kita ini apakah nanti bertakdir masuk surga atau masuk neraka, kita bertakdir baik atau buruk di dunia dan di akhirat, nggak tahu. Ini hal-hal yang buruk-buruk itu yang wajib, yang layak kita khawatiri, kita bangun kekhawatiran setinggi-tingginya, lantas kita benar-benar pada akhirnya membutuhkan sangat pertolongan Allah, sehingga nggak bisa tidak, kita ini makhluk yang lemah dan kita mengkhawatir berbagai keburukan, maka akal yang sehat dan sempurna pasti kemudian pasrah dan tunduk, minta betul-betul minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu-gitu itu ya. Itu betul, kita minta di dunia ini sesuatu yang hasanah, yang baik. Di catatan takdir kita apakah bagaimana keadaan nggak tahu takdir kita, tapi kita kan boleh mencurigai, jangan-jangan ada yang nggak hasanah dalam takdir kita. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah rubbalah kalau ada yang nggak hasanah dalam takdir, di dalam catatan takdir itu tak sampai rubah menjadi hasanah. Fil akhirati hasanah gitu. Kalau di akhirat nanti ada catatan takdir kita yang tidak hasanah di akhirat, ya Allah rubbalah jadi hasanah. Waqina adzabannar, dan janganlah ya Allah sekali-kali 1 menit 1 detik saja kita mampir ke neraka, itu jangan sampai itu. Waqina adzabannar, kalau ada catatan 1 detik saja kita mampir ke neraka, ya Allah rubbalah catatan itu. Waqina adzabannar, jangan sampai ke neraka gitu. Kan begitu. Ini kekhawatiran ya. Kalau ada orang yang berani baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, benar-benar doa ini dibaca dari lubuk hati, pasti ini golongan orang yang super waspada dalam hidup. Pasti hati-hati karena memang orientasinya itu benar-benar orientasi yang baik-baik saja, tidak melakukan hal yang tidak baik. Dan terkait dengan catatan takdir, memang Allah yang maha merubah takdir kita. Tentu saja sebagaimana sabda-sabda Nabi yang sering kita dengar baik dari ulama kiai, la yaradul qadha illa du'a, tidak akan berubah qadha, ketentuan Allah, kecuali dengan doa. Dan dianggap paling lemah manusia di muka bumi ini beriman ya, manusia beriman di muka bumi ini yang paling lemah adalah yang paling lemah doanya gitu. Wa inna a'jazan nas man ajaza bid doa gitu ya. Jadi dan selemah-lemahnya manusia yaitu mereka yang paling lemah dalam berdoa. Tuh. Oke sahabat Abu Ammar Fakih, kita sudah berada di mana ini, di area sudah mulai dekat ya dengan Wetan ini. Tadi sudah kita lewati Jaten ya, hutan ya yang penuh dengan pohon jati. Ini masih di jalan mana ini ya, jalan provinsi ya, apa biasa disebut jalan apa, Danles ya. Danles itu kan nama orang Belanda dulu yang menciptakan
tata ruang Pak Dendles itu sekarang jadi Jalan Dendles. Oke, sahabat Amal Fakih, di depan ini kita sudah mau masuk ke Desa Wotan ya. Ini berarti sudah area atau wilayah Wotan. Ini kita ambil kanan. Oke, dari arah Camborejo kita lewat Pasir Putih Delegan tadi, selatan sampai Prupo. Nah ini kita sudah di pertigaan Desa Wotan, kita ambil kanan ya. Kita masuk Desa Wotan ini. Oke, ini kanan kiri luar biasa view ya, pemandangan hijau royo-royo. Kanggo ngobati motoh ya. Katanya memandang hijau itu bisa mengobati mata. Wallahu alam. Oke, itu jadi betapa pentingnya berdoa, dan memang doa bisa merubah takdir ya. Tuh tadi hanya Allah kan yang bisa merubahnya, karena Dia yang mengetahui takdir, bukan kita. Kita mau merubah takdir apa yang kita rubah? Takdirnya saja kita nggak tahu. Besok itu yang terjadi pada diri kita apa nggak tahu. 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 10 tahun, 20 tahun nggak tahu, tambah nggak tahu. Yang tahu kan Allah gitu. Nah kita minta, karena Allah bisa merubah takdir kita, maka hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu kita tadabburi ya, kita coba renungkan maknanya, ya tetap dikembalikan kepada kita. Kalau kita benar-benar mendekat diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Maksudnya apa mendekat diri kepada Allah sedekat-dekatnya itu? Yaitu perintah-perintahnya kita betul-betul seriusi, nggak sampai kita abaikan. Sholat 5 waktu itu yang paling pokok itu. Setelah sholat 5 waktu itu gimana ya? Iku lek beres digampang no kabeh urusan oleh Allah, terutama di hisab nanti. Jadi pertama-tama sing dihitung ya, sing ditakokno, sing diperkarakno, sing ditertariki oleh Allah untuk ditanyakan pada kita itu tentang sholat. Kalau sholat kita itu sudah beres, itu di berbagai keterangan ulama dan kiai-kiai, ustaz-ustaz ya, yang kita sering kita dengar itu, urusan setelah itu digampang mau gitu. Nah kan kita tahu bahwa urusan kalau digampang nih gampang kabeh gitu. Tapi itu tadi syaratnya, sholat kita gimana dulu, beres enggak? Nah kalau kita ingin hisab nanti kita itu hisab yang mudah, nah sekarang momentumnya itu kita jaga salat 5 waktu kita. Nah, ini kita sudah masuk mana ini kawasan hunian Desa Wotan ini. Ya ini Desa Wotan luar biasa, maju sekali. Saya pernah mengabdi di sini 1 bulan tugas kuliah dulu. Ya, alhamdulillah bisa sebentar perkenalan dengan tokoh-tokoh dan warga masyarakat Wotan dulu. Ya, ini Abu Amal Fakih ya dari Desa Sekargadung. Salam buat warga Wotan, luar biasa, senang dulu. Di tahun berapa dulu ya? Sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. Tuh. Oke, lanjut, ini masih menuju ke arah selatan, menuju ke Desa Petung ya. Ini menuju ke Desa Petung. Jadi takdir itu bisa dirubah, perubahannya adalah Allah sendiri, dan yang memintanya yaitu kita dengan doa-doa kita. Nah, inti daripada doa kan dikabulkan oleh Allah, dan inti dari pengabulan adalah setianya kita pada ajaran, kita taat ya pada Allah. Kita takut melakukan hal yang dilarang, kita takut maksiat, kita takut meninggalkan sholat 5 waktu karena itu maksiat yang besar di sisi Allah, dosa besar ya meninggalkan sholat 5 waktu. Kita takut berjudi, berzina, riba, kita takut berbohong, gitu-gitu itulah. Tuh, itu demi pengabulan doa. Nah, kalau kita ibadah, kemudian kita berdoa, kita ingin doa kita dikabulkan, sementara kita nggak takut sama riba, kita nggak mempelajari riba itu apa, kita nggak takut sama minum-minuman keras yang dilarang oleh Allah. Terus gimana? Itu paradok itu. Kita ingin dikabulkan, kita ingin dibantu oleh Allah, tapi kita sendiri
begitu. Nah, logika mana yang bisa menerima gitu. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah, benar-benar kita ingin dibantu, kita harus benar-benar selaras dengan apa yang dikehendaki Allah. Kita harus sehati gitu loh maksudnya ya. Jadi Allah berpikir ke barat, nah kita sehati dengan Allah, kita ke barat, kita dukung semua ajarannya. Allah berpikir ke utara, ya kita ikuti Allah, hatinya Allah, kehendaknya Allah, kita ke utara gitu. Baru nanti ada kesesuaian antara Allah dengan kita. Nah disitulah nanti Allah benar-benar membantu kita. Dan kalau Allah sudah membantu, yakin dan pasti semua akan menjadi mudah, dunia dan akhirat gitu. Jadi doa itu ya intinya di pengabulan ya intinya di bagaimana kesetiaan kita, keterpaduan hati kita dengan hatinya Allah, itu saja istilahnya ya. Jadi itu istilah saja itu. Jadi kita sehati lah kita dengan Allah itu. Sementara kita ingin benar-benar lebih dekat ya banyak ya semacam cara ya, wasilah gitu. Tentu saja amal soleh itu semua wasilah. Doa ibu kita itu wasilah, doa orang hidup ya, ibu kita, ayah kita itu wasilah, doa anak istri kita, doa guru kita itu wasilah. Makin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara, dengan amal soleh kita sendiri. Kalau saudara-saudara, teman-teman dari netizen, dari NO itu saling berwasilah ya dengan amal soleh berupa apa? Al-Fatihah itu luar biasa. Wasilah amal soleh dengan membaca Al-Quran, baik Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas dan lain-lain, itu wasilah amal soleh. Ada wasilah minta doa dari bapak ibu, dari sesepuh dan lain-lain, dari kiai-kiai, dari guru-guru dan lain-lain, itu dari teman-teman ya, dari semua kaum muslimin. Doa-doa mereka sangat kita butuhkan gitu. Tuh, kemudian kalau sudah begitu, nah baru kita bertawakal kepada Allah, sudah mendekatkan diri kepada Allah, tidak melakukan yang dilarang, dan kita maksimalkan melakukan yang diperintah. Maksimal sudah, doa juga sudah maksimal. Lanjutannya apa ya? Tawakal ya. Ini kita sudah berada di mana ini? Di Petong ini ya, macet ini. Ada 2 trek besar ya. Nah, jalannya agak sempit memang daerah sini, nggak apa-apa. Jadi kalau ada 2 trek besar itu, ya itu risikonya apa? Macet sedikit. Nah, ini sudah keluar area Petong, sudah menuju ke kawasan perempatan Petong dengan mana Imaan itu ya. Kita lanjutkan ya, tadi sampai mana? Tawakal. Jadi sesudah semuanya kita lakukan maksimal ya, doa maksimal, tawakal ya, kita pasrahkan diri kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Nah ini kita sudah berada di perempatan antara Petong dan Imaan. Kalau ke barat, ke arah kanan Mojo sana ya. Kalau ke arah timur ini sudah kita masuk, baru saja kita masuk ke Gapura Imaan. Ini area atau wilayah kawasan desa Imaan. Kanan kirinya Joroyo, banyak tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon tanaman yang bisa kita nikmati di sini ya. Oke sahabat tamu Amar Fakih, tadi doa bisa berubah takdir. Terus bagaimana dengan ikhtiar ya, dengan semacam usaha itu? Nah, itu tidak bisa dibicarakan, itu mutlak. Jadi usaha itu mutlak ya, ikhtiar itu mutlak. Itu mutlak ya, bisa harus dilakukan kalau mampu, semampunya tentu saja ya. Jadi usaha semampunya ya, maksimalnya, itu sesuatu yang bersifat mutlak. Nah, tidak kemudian orang mengabaikan ini ya, enggak lah. Itu lainnya beda-beda, jalurnya beda-beda. Kalau tadi doa itu kan jelas, itu kita pandang dari sisi beragama kita, keyakinan kita, memang begitu. Tetapi dari sisi rasional ya, logika rasional beda lagi. Logika rasional menuntut kita untuk melakukan secara
harus maksimal, nggak boleh berpangku tangan. Enggak, orang kalau sudah punya kemampuan, misalkan ya kemampuan berdagang semaksimalnya, pakai kemampuan akal itu, kecerdasan semaksimalnya, tentu saja dengan prinsip agama Islam yang jujur dan lain-lain. Bertani, bertambah sama harus maksimal itu. Ini nggak bisa dicampur ya, tidak kemudian berdoa saja tanpa usaha, yaitu ya jangan sampailah seperti itu, salah itu. Jadi ini dua hal yang berbeda, pembakasannya juga berbeda. Tadi doa itu murni pembakasan soal apa? Pembakasan soal keyakinan kita, akidah kita, bahwa takdir kita bisa dirubah dengan doa. Sementara usaha atau ikhtiar itu satu kawasan pembakasan yang lain, dia itu mutlak ya, logis gitu loh. Jadi kalau kamu pandai di bidang spesifikasi ngelas ya, buka bengkel, danai dengan semaksimal mungkin, profesionalkan kegiatannya, kemudian layani kebutuhan manusia dengan sebaik-baiknya, profesional. Itu maksimal, itu wajib seperti itu. Kalau enggak berarti tidak logis gitu. Nah, yang diminta itu begitu, kita keyakinan kita bahas melalui keyakinan, sementara yang logis, yang rasional kita bahas dengan logis dan rasional. Ini dua hal yang berbeda ini. Sebagaimana moto yang mau dibuat ya, kepingin buat moto juga ini Abu Amr Fakih channel ini, yaitu berpikir logis, berkeyakinan kuat. Nah itu gimana itu ya, berpikir logis ya, orang dengan akal itu dipakai dengan baik, nanti ketemunya berpikir logis, masuk akal, yang logis yang masuk akal itu. Nah, berkeyakinan kuat berarti pelajari agama dengan benar, dan di situ ada ilmu agama. Nah itu perkuat. Kalau sudah diketahui, perkuat, diyakini secara kuat, berkeyakinan kuat. Jadi ini dua hal ya, kedua-duanya harus sama-sama diusahakan secara oke gitu. Kita sudah keluar dari wilayah hunian Imaan, ini masih di kawasan desa Imaan ya, menuju ke desa kami, desa Sekar Gadung. Oke, Abu Amr Fakih, sahabat Abu Amr Fakih semua, yang terakhir tadi kita bahas soal tawakal, kita faedah azamta wa tawakal Allah gitu. Sesudah kita benar-benar berazam ya, berikhtiar secara maksimal, mungkin begitu ya, dengan logis maupun doa-doa, maka kita ajamkan hati kita dengan pasrah gitu kepada Allah, kita tawakal gitu ya, menyerahkan urusan kepada Allah gitu. Nah, ujung dari tawakal nanti, maka kalau kita memperoleh kebaikan sebagaimana yang kita cita-citakan ya, kita punya tugas selanjutnya, itu mudah-mudahan kita dikaruniai kemampuan mensyukuri itu sebagai seorang mukmin begitu. Apa yang kita doakan tak terwujud, mau menjadi suge tak suge temenan, anak mana ya, lanjutan tanggung jawab yang harus kita penuhi, yaitu mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Bersyukur ini satu hal yang tentu saja tidak ringan ya, karena musuhnya orang kaya atau orang yang punya nikmat banyak itu sombong itu, naudzubillah. Bersyukur itu kan harus menjauhi gitu itu. Kemudian kalau ada hal yang mungkin belum terpenuhi, belum dikabulkan oleh Allah, atau masih ada hal yang bersifat cobaan yang berat menerpa kita, padahal usia sudah maksimal, doa juga sudah maksimal, kita sudah ahli di dalam kebaikan, dalam doa, dalam ibadah, tapi masih dalam hal yang sempit, rezeki sempit dan lain-lain. Nah itu karena kita tadi tawakal, maka sikap selanjutnya sebagai seorang muslim yang bertawakal adalah kita hadapi dengan sabar. Dan tentu ini bukan perkara ringan, bukan perkara sederhana, sebagaimana syukur tadi. Akhirnya sampailah pada dua muara atau dua kutub kehidupan ini, dan itu inti dari kehidupan, sabar dan syukur. Kalau punya nikmat bisa nggak syukur, kalau
belum terpenuhi nikmat alias dapat cobaan bisa nggak sabar. Oke Abu Amar Fakih, ini kita sudah berada di kawasan desa kami, Desa Sekar Gadung. Kita sudah berada di tengah-tengah Hudi, Desa Sekar Gadung. Kita berdoa mudah-mudahan sahabat Abu Amar Fakih semua dalam keadaan senantiasa sehat walafiat, menjaga sholat 5 waktu sebagai kewajiban utama, dan mudah-mudahan senantiasa tetap bisa amal soleh berupa ngaji. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua di lain kesempatan.